semuanya, apa kabar? Selamat malam. Perkenalkan, saya Tari. Kayaknya udah pada kenal nih, udah pada biasa nonton In The Dax Room, bertemunya bersama Tari. Nah, kali ini Tari buka pintu In The Dax Room Special Edition. Kenapa sih special? Karena di bulan ini memang ada momen yang spesial juga tentunya. Jadi bulan Februari adalah bulan dimana In The Dax berulang tahun, dan kali ini di tahun 2022 In The Dax berulang tahun yang ke-8. Boleh diberikan tepuk tangannya dulu dong. Happy anniversary untuk In The Dax. Hey. Bagi kamu nih yang ingin memberikan ucapan dan harapan kepada In The Dax, boleh banget dikirimkan di kolom komentar. Pasti bisa dibaca juga sama tim In The Dax dan pastinya bisa Tari baca juga. Oke, kalau gitu dilihat-lihat nih kayaknya di sini suasananya udah tematik banget nih ya. Kayaknya teman-teman baru sekali ini nih lihat kalau In The Dax Room belakangnya nih ada balon-balon gitu ya. Beda dari yang biasanya. Nah, jadi di In The Dax Room kali ini banyak banget ornamen menyambut ulang tahun In The Dax yang seru dan tidak ketinggalan. Pastinya kita juga akan bagi-bagi hadiah yang spesial tentunya. Untuk itu ikuti terus In The Dax Room Special Edition In The Dax 8th Anniversary dari awal hingga akhir. Oke, untuk yang belum tahu nih apa itu In The Dax Room, kayaknya udah tahu semua. Tapi sekali lagi Tari ingatkan bahwa di sini kita akan membahas tentang trading, blockchain, cryptocurrency, dan semua berita terbaru yang seputar blockchain gitu ya. Dan pastinya di sini teman-teman bisa bertanya langsung kepada pembicara atau narasumber yang datang secara live melalui Zoom, dan rekamannya juga akan ditayangkan melalui YouTube. Menarik banget kan ya? Tapi sebelumnya Tari ingin mengingatkan lagi ke teman-teman semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Semoga semua member In The Dax dalam keadaan sukses terus, fit terus. Nggak cuma In The Dax yang lagi berbahagia, semoga member In The Dax juga semuanya lagi pada cuan-cuan, lagi pada senang-senang semuanya, lagi pada bahagia semuanya. Dan nggak bosan-bosannya juga Tari ingin mengingatkan teman-teman semua untuk selalu mengikuti acara ini hingga penghujung acara, karena kita akan bagi-bagi hadiah senilai puluhan juta rupiah. Nih luar biasa ya, beda nih sama yang biasa-biasanya. Nih kali ini hadiahnya nggak main-main, ada puluhan juta rupiah. Gimana sih caranya? Pastikan pada nungguin ya kan. Nah makanya stay tune terus di acara In The Dax Room dan jangan sampai kelewatan. Next kita masuk ke narasumber yang hadir pada hari ini. Tadi mungkin udah sedikit-dikit ya dilihat gitu, ada cuplikannya sedikit. Jadi hari ini benar banget Tari ditemani oleh dua narasumber yang paling spesial di seluruh jagat In The Dax ceritanya. Jadi hari ini ada CEO dari In The Dax yaitu Bapak Oscar Darmawan, dan ada CTO dari In The Dax yaitu Bapak William Sutanto. Bagi kalian yang sedang menggeluti cryptocurrency dan blockchain, para trader, atau bahkan mungkin teman-teman mahasiswa yang lagi pada belajar tentang blockchain, teman-teman cocok banget nih untuk mengikuti In The Dax Room dari awal sampai akhir. Karena kapan lagi ya bisa nanya langsung ke CEO dan CTO In The Dax, luar biasa. Oke, karena udah ketahuan nih siapa yang akan menemani Tari pada malam hari ini. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa merangkai kata-kata untuk bertanya langsung sama Bapak Oscar dan Bapak William. Caranya gimana? Seperti biasa teman-teman. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan sejak awal acara dimulai di kolom Q&A. Ingat ya, di kolom Q&A. Dan formatnya seperti biasa juga. Nama, username Instagram, kota asal, dan dilanjutkan dengan pertanyaan. Contohnya udah ada di kolom komentar yang diberikan oleh tim panitia. Contohnya misalnya namanya Tari dulu, habis itu @Tari123. Dari Jakarta, pertanyaannya apa itu Bitcoin, contoh gitu ya. Selanjutnya nanti tim In The Dax Room akan memilih 10 pertanyaan terbaik, dan Tari selaku host akan membacakan 10 pertanyaan tersebut. Untuk 10 pertanyaan terbaik yang terpilih yang akan dibacakan, nanti akan dapat hadiah berupa merchandise eksklusif dari kami, dari In The Dax nih. Dan bocoran nih ya, kali ini hadiahnya nggak cuma ada e-money In The Dax, tapi ada yaitu hoodie In The Dax. Bisa dilihat kan hoodie In The Dax-nya? Nah, kayak gini nanti hadiahnya ada hoodie In The Dax, luar biasa ya. Ada hoodie In The Dax yang bisa teman-teman bawa pulang juga tentunya.
Oke, tanpa berlama-lama lagi karena udah pada nungguin juga ya. Langsung aja kita mulai sharing session in the Darkroom Special Edition kali ini bersama Bapak Oscar Darmawan dan Bapak William Sutanto. Selamat malam Pak Oscar dan Pak Will. Selamat malam Tari. Semangat ya Pak. Semangat. Oke, jadi apa kabar nih Pak? Karena hari ini kan bisa dilihat nih, kita lagi ulang tahun, anniversary apa ulang tahun nih. Pokoknya lagi bersuka cita. Jadi gimana nih kabar bapak-bapak pada malam hari ini? Kabarnya hari ini luar biasa ya. Kita benar-benar surprise dan kita makin semangat nih melihat Indodax sudah 8 tahun. Ya, kita harus buat Indodax ini makin lebih luar biasa lagi. Mantap. Oke. Makasih Pak udah datang ke Indodax Room pada malam hari ini. Jadi karena malam hari ini tuh spesial, nggak cuma 1 jam, 1,5 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Menjawab pertanyaan langsung dari para member. Siap nggak Pak? Siap. Harus siap. Oke, kalau gitu biar nggak lama-lama lagi, boleh nggak Pak kita masuk ke pertanyaan pertama? Tapi ini pertanyaannya masih dari Tari dulu. Kita nggak masuk ke audiens dulu. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama semuanya nih Pak, nggak cuma sama member, tapi Tari juga pengen tahu sebenarnya. Jadi kita melihat nih sekarang Indodax sudah di 5 juta member Pak, luar biasa kan? Itu pencapaian yang udah sukses gitu itu kan ya. Tapi nggak mungkin kan Pak punya startup tadi langsung sukses kayak gini. Itu boleh diceritain nggak sih Pak, itu mungkin suka dukanya gimana dari awal merintis Indodax? Silakan dari Pak Oscar dulu mungkin atau Pak Will? Dari siapa? Yang kalah yang dulu. Ya kalian duluan. Oke, silakan Pak Will. Journey-nya nggak mudah ya tentunya. Kita ingat 8 tahun yang lalu kita start dari benar-benar sebuah ruangan kecil di Legian, Bali. Di sana mungkin hanya 10 meter persegi dan hanya 3 orang di sana. Jadi kita bertiga ini merangkap customer service, kita merangkap bikin teknikalnya untuk bikin sistemnya, kita merangkap marketing, dan perlahan tahun ke tahun bisa mengumpulkan 5 juta member. Dan yang penting adalah fokus kita adalah bagaimana kita harus melayani nasabah sebaik mungkin. Dan dengan berjalannya waktu mungkin 1 demi 1, 100 demi 100 terkumpul 5 juta member. Ya kita sangat bersyukur sih bisa sampai seperti itu. Oke, jadi awalnya nih sebenarnya di Legian Bali ya Pak? Waktu itu. Betul. Bertiga? Bertiga awalnya. Boleh disebut nggak Pak, bertiga itu maksudnya siapa? Saya, Pak Oscar, satu lagi namanya Pak Ricky Andrian. Wah, oke. Jadi memang dari awal nih, kita tahun berapa Pak? Berarti 8 tahun yang lalu gitu ya? 2022 dikurang 8 tuh, 2014? Yes, Februari. Oke, jadi kalau Pak Oscar dan Pak Will sendiri memang kenalnya baru di 2014 itu kah? Atau Enggak ya, kayak kita kenal sudah dari tahun 2000 berapa ya? Sudah lama, 2008 Sudah ya? lama. 2008 kita. Nah, 2008, bahkan sebenarnya kita teman SMA. Oke. Kita itu teman SMA, cuma biarpun kita satu SMA, nggak bisa dikalahin teman juga ya. Karena waktu SMA kita nggak pernah barengan gitu. Oke. Satu SMA pokoknya gitu Satu ya. Satu SMA. Ya Kak, kelas. Oke. Oke. Ada senioritas jangan-jangan di sini. Oke. Dulu saya ngebully dia. Oke. Bisa lanjut Pak. Jadi dari awalnya 2008 satu sekolah gitu ya. Satu sekolah waktu SMA. Oke. 2008 itu kebetulan itu kan awal-awal internet mulai booming lah di Indonesia gitu kan. Terus kebetulan kita ketemu di website alumni. Ada forum itu untuk alumni diskusi. Nah, kebetulan Pak Oscar kan sejak dulu kuliahnya di IT, kemudian punya bisnis IT di Singapura kan. Dan saya juga bergelut di bidang IT. Waktu itu saya di internet marketing. Nah, kita ngobrol-ngobrol, kita mau collab lah istilahnya. Pak Os di Singapura, saya ada di Semarang waktu itu. Dan kita bisa dibilang saya orang tech nih. Pak Os kan dari dulu jago marketingnya. Ya, kita collab gimana caranya, dia yang jualan, saya yang bikin ini tech-nya. Oke, dan kalau dari Pak Oscar Pak, pertama nih, kan tadinya udah tuh, tadi Pak Will udah jawab bertiga di Legian, kepikiran untuk oke, kita next something gitu ya. Bisa pertama kali, oke, you know what, kita mau bikin tentang Bitcoin deh pokoknya. Itu gimana tuh Pak? Nah, kalau itu dulu berangkat dari tahun 2012 dulu. Oke. Jadi
tahun 2012 saya ketemu William, saya lagi bertamu nih ke rumahnya gitu. Ketemu ke rumahnya, tiba-tiba dia langsung teriak dengan penuh semangat. Bro. Kamu tahu nggak apa itu Bitcoin? Terus, mata uang internet, dia bilang. Terus saya bilang, saya langsung jawab dengan polosnya. Itu penipuan, bro. Terus kemudian dia menerangkan kepada saya sebagaimana Bitcoin evangelis. Terus kemudian pada hari itu juga saya kemudian mikir-mikir terus kan, terus kemudian di tahun depannya dia bilang dia mau berangkat ke Cina, karena dia ingin untuk mempelajari Bitcoin lebih lanjut. Nah, kemudian begitu dia bilang mau ke Cina, tiba-tiba saya mendapatkan firasat. Entah kenapa saya bilang sama dia, saya ikut bro ke Cina gitu. Saya ikut ke Cina. Padahal waktu itu saya masih ragu-ragu apa Bitcoin itu gimana lain sebagainya. Tapi karena dasarnya pengen mempelajari dan karena saya sangat percaya William kan, karena dia punya insting yang sangat bagus kalau hal seperti itu. Hal teknologi saya bisa percayakan semuanya ke William. Gitu. Nah, kemudian kita sama-sama berangkat ke Cina. Di Cina itu akhirnya saya berhasil diyakinkan sama William bahwa teknologi ini memang luar biasa. Ya, kemudian saya bujuk dia. Kemudian saya bujuk dia. Bro, daripada cuma melakukan kecil-kecilan, bagaimana kalau bisnis ini kita scale up di skala nasional? Bagaimana kalau kita benar-benar melayani seluruh penduduk Indonesia dan kita kenalkan Bitcoin di satu Indonesia? Nah, waktu itu kemudian kita sepakat. Terus kemudian tahun 2013 itulah kita berdua membujuk partner satu lagi ya untuk ikutan mengembangkan bisnis Bitcoin ini. Jadi Pak William, ketika itu kan ya kripto kan masih fluktuatif banget. Sebenarnya juga masih sih ya. Cuman di situ kan orang belum ada yang tahu, bahkan Pak Oscar aja masih bisa bilang itu scam. Kenapa sih Pak William bisa bilang kayak saya pokoknya mau ke Cina? Itu kayak apa yang bikin Pak William tuh kayak ini tuh ada deh pokoknya gitu tuh, masa firasat doang gitu, atau mungkin ada research dulu kah atau apa? Ya awalnya memang firasat sih. Saya terjun di Bitcoin kan sudah dari sekitar tahun 2011, 3 tahun sebelum bitcoin.go.id. Awalnya memang firasat. Kemudian lama kelamaan mungkin memang biasa kan gitu ya, Indonesia agak ketinggalan dengan negara barat gitu kan. Di luar sudah cukup ramai perdagangannya. Terus di Cina juga mulai ramai. Jadi saya lihat sih ini pasti akan prospek di Indonesia gitu, karena sinyal-sinyal di luar negeri itu begitu kuat bahwa ini akan menjadi sebuah revolusi di bidang keuangan gitu. Jadi ya kenapa enggak, begitu Pak Oscar ngajakin ini harus diseriusin itu, yaitu langsung keluar lampunya itu. Ya itu kita sembari kita perjalanan di Cina seminggu itu kita putuskan ayo kita seriusin. Itu waktu itu ngeri banget loh, karena sebenarnya kita kan masing-masing ada usaha, selain kita ada usaha barengan kan, karena salah satu syarat buat ngelakuin itu adalah ngelepas semuanya gitu. Ngelepas semuanya dan untuk mengembangkan usaha bisnis ini. Ya itu apa namanya, melompat leap of faith ya. Oke. Pak, sebelum dilanjut boleh saya makasih dulu udah mempercayai firasat Bapak. Kalau Pak Oscar dan Pak Will nggak, pokoknya jalanin aja deh, udah kita ke Cina belajar gitu ya. Itu mungkin nggak ada kali Indodax sampai 8 tahun kayak gini ya. Luar biasa, jadi trust your gut teman-teman. Oke, jadi Indodax sekarang udah berdiri selama 8 tahun dan menjadi pionir crypto exchange di Indonesia. Seperti yang kita tahu, teman-teman semuanya juga tahu, member Indodax sudah nyampe 5 juta member. Nah, bagaimana sih Pak cara Indodax untuk menjadi selalu terdepan dan dipilih oleh masyarakat sampai bisa membernya ini sampai 5 juta gitu? Itu gimana kiatnya? Kalau kita bicara mengenai bagaimana menjaga kiatnya ya, terus terang kalau dari Indodax yang kita kejar itu bukan jumlah member, tapi yang kita kejar adalah memastikan setiap member yang menggunakan layanan Indodax itu puas. Ya. Entah kita punya 5 juta member, entah punya berapa juta member, itu adalah bonus. Tapi yang kalau kita bisa memastikan setiap member yang menggunakan Indodax itu bisa mempercayai kita, kemudian setiap komplain mereka itu bisa kita layani dengan baik, feature-feature yang mereka minta itu kita bisa kembangkan, ya, sekalipun nggak instan, tapi semua feedback yang mereka berikan itu selalu kita catat.
Ya, kemudian kita masukkan ke timeline, kita deploy. Cuma kan deploy software nggak secepat itu. Ya. Kadang komplain yang diberikan kita catat tapi nggak bisa kita address langsung. Karena ada banyak tantangan di blockchain ini. Ada beberapa isu di blockchain yang kadang-kadang takes time untuk develop. Ya, jadi kalau ditanya apa yang membuat kita bisa mencapai dan mempertahankan brand Indodax, saya kira karena kita berusaha mati-matian untuk menjaga kepercayaan member. Luar biasa. Pak Will, mungkin ada tambahan kiatnya dari mungkin segi tech atau apa? Nambahin sedikit aja sih dari Pak Oscar. Karena saya terlibat dari level yang paling rendah dulu waktu pertama kali buat Indodax. Jadi maksudnya dari CS pun saya pernah jadi CS sendiri. Luar biasa. Layanin member-membernya Indodax waktu awal-awal. Jadi mindset yang harus dibangun adalah kita adalah melayani. Kita bukan, maksudnya fokusnya bukan bagaimana Indodax ini makin besar, tapi adalah bagaimana member ini terlayani dengan baik dengan service yang kita punya, yang kita provide itu. Jadi intinya itu core dari jiwa Indodax adalah itu. Kemudian lainnya tinggal otomatis saja sebetulnya, karena mindsetnya sudah seperti itu. Oke, jadi ini menarik ya. Jadi sebenarnya memang 5 juta member itu adalah bonus saja ya Pak ya? Yeah. Memang sebenarnya yang dicari itu experience untuk berbagi dengan masyarakat Indonesia bahwa wah ini loh yang ada di masa depan, yang kalau kita ngomong dengan Pak Os dan Pak Will 8 tahun yang lalu mungkin ketawa kali ya, masa sih bisa sampai sebesar itu gitu ya. Pasti kaget deh kalau misalnya kita ngomong di 8 tahun yang lalu. Pak Oscar dan Pak Will, ini loh cuplikan Indodax di 8 tahun mendatang sebesar ini, pasti luar biasa ya. Karena melihat sekarang, nggak usah 8 tahun deh, dalam 3 tahun ini aja peningkatan dari harga Bitcoin aja dari yang 200 juta, 273 juta ya waktu itu di 2017. Sekarang kita udah bisa bilang 600 itu turun tadinya. Sekarang 600 tuh bisa dikatakan turun. Sedangkan di 2017 itu 297 juta kalau nggak salah, itu udah bisa dikatakan all time high waktu itu. Luar biasa. Oke, jadi seperti yang kita tahu nih, teman-teman juga udah pasti pakai hashtagnya terus. Di mana-mana ada yang namanya hashtag aset masa depan. Ini maksudnya gimana sih Pak? Atau pertama kali kita kepikiran, wah oke, ini udah tagline-nya aset masa depan. Itu gimana tuh Pak Oscar? Karena kita ngelihat kalau kripto itu bukan permainan jangka pendek sih. Ini satu hal yang harus para trader ketahui. Memang benar beberapa kripto khususnya yang mungkin nggak terlalu besar itu mengalami kenaikan cukup drastis dalam sehari, dalam seminggu. Tapi kalau kita bicara trading kripto yang benar, itu kita bicara kadang tahunan, kadang bulanan ya. Apalagi kalau kita bicara Bitcoin itu secara kita tarik garis tahunan itu naik ke atas. Tapi kalau kita tarik garis mingguan atau bulanan, kadang-kadang ada turun. Ya, makanya kita hashtagnya adalah aset masa depan. Pada saat Anda mempunyai kripto, itu Anda memandang untuk masa depan Anda. Jadi bukan sekedar untuk dalam tanda kutipnya berjudi gitu loh. Ya, jadi saya sangat nggak gitu suka kalau disamakan antara kripto dengan judi. Kenapa? Karena ini dua hal yang berbeda, bukan untung-untungan. Ini tentang keyakinan Anda akan di masa depan aset kripto itu akan luar biasa. Makanya Anda membeli Bitcoin, misalnya, contohnya. Dan yang kedua, kalau kita bicara kripto, itu beda dengan Ponzi ya. Kan banyak orang yang nggak paham, beberapa regulator yang kurang paham, bahkan menyamakan kripto itu dengan Ponzi. Mereka mikirnya, kalau masuknya lebih awal, pasti lebih untung. Padahal nggak seperti itu kan. Kalau kita sama-sama yang pernah terjun di kripto, kita pasti tahu, orang-orang yang benar-benar meyakini bahwa kripto itu aset masa depan, itu adalah orang-orang yang bakal profit. Kenapa? Karena pada saat mereka lihat harga kripto turun, mereka nggak panik. Karena mereka tahu di masa depan akan lebih baik. Ya, makanya hashtag aset masa depan itu memiliki banyak arti. Ya, di mana artinya adalah Anda benar-benar percaya bahwa kripto adalah suatu masa depan yang bisa Anda pegang dan Anda yakini. Luar biasa. Kalau dari Pak Oscar kan menganggap bahwa pokoknya memang aset masa depan ini aset kripto ini hitungannya memang aset untuk masa depan. Tapi bagi teman-teman yang sudah mengalami keuntungan yang overnight gitu juga, itu sebenarnya juga banyak ya Pak ya. Banyak. Cuma memang sebenarnya yang kita tanamkan adalah aset kripto itu ya jangan dianggap semuanya bisa untung overnight ya Pak ya. Betul. Oke, Pak William ada tambahan mengenai aset masa depan? Kalau saya pribadi sih nganggap seperti faith. Oke. Bahwa
terutama saya orang tech gitu kan, kita lihat bagaimana teknologi blockchain dari 2008 diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, itu memang ini adalah sebuah teknologi yang nggak ada sebelumnya, yang tiba-tiba diciptakan, kemudian bisa dibilang secara instan upgrade industri finansial yang sebelumnya dijalankan selama ratusan tahun dengan cara yang sama. Jadi kalau kita lihat dari kacamata teknologi pun, ini adalah sebuah lompatan yang luar biasa gitu. Nah, berkaca dari teknologinya sendiri, maka kita punya faith, kita jadi punya faith bahwa teknologi ini akan menjadi sangat dibutuhkan di masa depan. Nah, kalau sesuatu itu dibutuhkan oleh masyarakat ramai, artinya value-nya akan naik. Betul. Nah, ini yang tadi Pak Oscar bilang bahwa investasi jangka panjang. Karena namanya untuk merevolusi sebuah industri, apalagi industri finansial, itu tidak tercipta hanya beberapa hari atau beberapa minggu. Tapi ini adalah proses 5 tahun, 10 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Oke. Jadi kalau Pak Oscar dan Pak William barusan jelaskan, sebenarnya bisa saya tarik dikit bahwa aset masa depan ini sebenarnya hitungannya ya investasi ya Pak ya. Nah kalau dari tadi sudah disebutkan sebenarnya aset masa depan dan investasi, melihat juga portofolio Pak Oscar dan Pak Will kan mengenai investasi ini luar biasa nih ya. Nggak cuma tentang aset masa depannya, aset kripto maksudnya, tapi kalau investasi-investasi lainnya kayaknya juga, waduh, nggak main-main nih ya teman-teman ya. Boleh nggak sih Pak dikasih bocoran gitu buat kita semua nih? Investasi apa sih Pak yang menjanjikan yang nantinya mungkin bisa diikuti oleh seluruh generasi di Indonesia agar nantinya sukses bisa jadi seperti bapak-bapak sekalian? Mungkin dari Pak Will dulu deh. Kalau spesifik kripto, ya ini kalau memang percaya dengan kripto secara global, secara umum, yang paling sederhana adalah Bitcoin dan Ethereum. Bitcoin karena ini adalah aset yang paling tradisional di dunia kripto dan blockchain, dan Ethereum ini adalah sebuah breakthrough gimana orang bisa membuat smart contract atau logic di dalam sebuah kode sehingga logika-logika di finansial ini bisa secara otomatis dijalankan di dunia blockchain. Nah, itu kalau kripto. Tapi kalau secara umum menurut saya, blockchain ini sudah pasti akan menjadi besar. Jadi, investasi yang paling berharga kalau orang mau berinvestasi adalah belajar, ilmu, mempelajari. Kalau orang tech mungkin ilmu development di codingnya di blockchain. Misalnya di Solidity untuk membuat smart contract. Kalau lebih ke marketing atau bisnis, ya pelajarin bagaimana bisnisnya. Betul. Bagaimana blockchain ini berjalan gitu. Apa yang dijual, apa yang ditawarkan. Ya. Blockchain ini bisa mengubah apa di dunia ini. Ini kurang lebih gitu. Setuju. Dari Pak Os. Mungkin kalau tadi semasa kripto saya setuju sih sama Pak William tentang Bitcoin, Ethereum. Saya kira itu sudah sering kita bahas ya. Betul. Tapi kalau ditanya hal lain, saya kira paling penting itu tentang investasi di nama baik. Wow, oke, ini menarik. Integritas, ya. Jadi kita harus tahu kalau kita bicara mengenai ilmu, kita bicara mengenai kripto, itu investasi yang sudah pasti kan? Ya. Sudah pasti akan membuahkan hasil. Ya. Tapi selain daripada itu, kalau kita bicara apa yang paling penting kita jaga, itu adalah nama baik. Kenapa? Karena nama baik adalah single currency yang benar-benar berharga pada saat kita hidup. Ini menarik. Ya. Jadi misalnya saya hidup sekarang ini, nama Oscar Darmawan itu yang saya jaga kan. Dan itu harus yang investasi kita di nama itu. Ya. Jadi ini juga pesan untuk teman-teman yang main kripto di sana, ya. Kan ini ada kecenderungan nih, kadang-kadang ada orang yang ingin quick money. Mereka asal bikin token, kemudian mereka asal pasarkan. Betul. Pada akhirnya nanti berefek ke nama baiknya. Betul. Nah ini sebaiknya sih dihindari kalau memang belum benar-benar yakin kalau itu bakal mencederai namanya. Ya, jadi, karena yang harus dijaga orang dalam berkarir, khususnya masih muda-muda ini adalah nama. Jangan sampai karena skema quick money, apalagi sampai buat Ponzi scheme, terus akhirnya namanya kena. Karena itu akan mengakhiri seluruh karir yang ada. Setuju. Jadi memang ini menarik ya. Luar biasa, ini jawaban baru dari Pak Oscar dan Pak William. Setelah tadi sudah sering nih ya menginterview Pak Oscar dan Pak William. Ini benar-benar bisa kita catat bersama-sama teman-teman, terutama teman-teman yang mungkin masih
muda-muda, kan banyak nih member-member Indodax yang masih muda-muda atau bahkan mungkin teman-teman yang masih di kampus. Benar banget tadi yang sudah dijawab sama Pak Will. Investasinya kalau sebutan orang zaman sekarang dari leher ke atas, Pak, katanya gitu. Jadi investasi itu belajar sebanyak-banyaknya gitu ya, Pak. Selain itu juga dari jawabannya Pak Oscar juga menarik. Percuma kalau blockchain-nya maju tapi nama baiknya kita nggak bagus gitu ya, Pak. Jadi investasinya ke diri sendiri. Gitu. Iya, betul. Oke, ini menarik. Terima kasih Pak Oscar dan Pak William, ini saya catat juga buat diri saya sendiri nih ya. Jadi kita kan sekarang nih lagi ulang tahun, Pak, ya kan. Jadi boleh dong Pak sedikit aja di-share kisi-kisi prediksi kripto di tahun 2022 ini ketika Indodax sudah 8 tahun. Mungkin bisa kita cuan bersama-sama dengan CTO dan CEO Indodax. Boleh dari Pak Oscar, gimana Pak prediksinya? Ya, tahun 2022 ini menurut saya adalah tahun yang cukup mendebarkan ya. Karena kita harus tahu kalau kita merunut ke sejarah kripto ya, biasanya kan kalau kita bicara technical analysis kan selalu yang terjadi di masa lalu terjadi di masa depan. Betul. Kita harus tahu ini sama persis seperti yang terjadi di tahun 2014 silam. Ya. Karena waktu itu tahun 2013 all time high-nya. Ya. Okay. Terus kita harus tahu tahun 2000 ini sama seperti tahun 2018 saat ini. Kenapa? Karena 2017 all time high-nya. Betul. 2021 itu all time-nya kripto. Betul. Ya, berarti 2022 itu akan sama dengan 2014 dan 2018. Okay. Apa yang terjadi saat itu? Yang terjadi saat itu adalah masa-masa kripto bergerak sideways. Nah, ini adalah masa-masa di mana kalau orang-orang kripto mengatakan the winter is coming. Oke. Ya, ini masa-masa yang agak mengerikan sebenarnya. Karena orang-orang yang biasa melakukan trading harian, mungkin mereka nggak melihat pergerakannya terlalu signifikan. Okay. Tetapi kalau kita pintar menggunakan momen ini, sebenarnya kalau kita lihat skema tahun 2018, skema tahun 2014, itu masanya apa? Itu masa apa yang tepat untuk masuk ke kripto. Kenapa? Karena pada masa-masa itu kripto mengalami koreksi. Seperti sekarang, Bitcoin lagi murah ini 600 juta, ya kan? Nah, biarpun orang-orang yang mungkin mengenal Bitcoin 5 tahun, 10 tahun lalu bilang, Bitcoin kok mahal banget. Nah, tapi buat orang yang mengenal kripto tahun lalu, sekarang ada masa yang murah. Betul. Masa yang tepat untuk membeli. Sehingga nanti pada saat Bitcoin mengalami kenaikan 2 tahun, 3 tahun lagi, mereka bisa panen. Tapi sekali lagi, kita harus pandangnya lebih jauh ke depan. Jangan mengharapkan tiba-tiba sebulan lagi naik gitu. Oscar bilang katanya naik katanya gitu kan. Baru sebulan mereka sudah komplain gitu. Nah, padahal yang kita bicarakan itu kita bicara kurva 4 tahunan. Ya, jadi ini adalah momen tepat untuk membeli. Tapi kita juga harus ingat bahwa ini adalah momen sideways. Yes. Di mana harga Bitcoin akan mengalami koreksi. Dari koreksi kan. Ya, masuk ke pasar, kita tunggu momen yang tepat, kemudian kita baru bisa memanen. Nah, tapi sekali lagi, sekalipun ini bergerak sideways, selalu ada momen-momen di mana Bitcoin akan naik tiba-tiba. Saat apa? Contohnya pada saat terjadi krisis. Oke. Contohnya seperti kemarin ada krisis antara Rusia dan Ukraina kan. Rusia dan Ukraina kan membuat krisis yang dikatakan bahwa akan terjadi perang. Nah, pada saat akan terjadi perang, itu biasanya orang akan mencari safe haven asset class di negara itu. Dan dunia pun berspekulasi. Sehingga mendorong harga kripto beberapa waktu belakangan, sebulan belakangan naik. Karena tingginya permintaan. Karena gitu. tingginya permintaan. Okay. Karena orang takut kok terjadi perang, akhirnya merembet ke negara-negara lain, akhirnya kan berbahaya gitu loh. Jadi orang mulai mencari aset yang dirasa aman. Okay. Nah, momen-momen seperti ini kalau kita manfaatkan juga bisa profit. Cuma itu untuk orang-orang yang bermain jangka pendek. Ya, kalau saya pribadi saya lebih melihat bahwa saat ini saat sideways. Untuk orang-orang yang mau mengkoleksi kripto ini saat tepat untuk membeli. Setuju. Oke, jadi intinya buy the dip gitu ya Pak? Ya, buy the dip. Bukan buy the dip, buy periodically. Oke, jadi saat ini memang hitungannya sedang koreksi gitu ya sedang Pak? Koreksi, ya. Kalaupun memang ternyata ada naik, itu dalam sehari mungkin nggak seperti ketika lagi zaman-zaman 2021 ya teman-teman. 2021 tuh memang all time high yang bahkan sampai disebut hampir 1 miliar gitu ya Pak? Karena itu kurva 4 tahunan. Okay. Ya. Jadi nanti kita akan lihat dalam 3 tahun ke depan terjadi lagi. Nah, jangan sampai Anda membelinya di tahun 2024 waktu itu. Malah waktu tinggi-tingginya, nanti Anda beli saat itu, nanti lagi turun lagi, Anda bilang turun lagi. Oke. Pak William, mungkin ada tambahan Pak? Cuma dikit aja sih, kalau saya sih, maksudnya saya mungkin bukan financial advice ya, tapi apa yang akan saya lakukan gitu. Oke. Saya setuju sama Pak Oscar bahwa harga Bitcoin, harga kripto ini sekarang lagi jatuh, lagi koreksi. Jadi
strategi yang paling bagus mungkin ya memang membeli secara berkala gitu. Mungkin kalau memang berminat untuk investasi di blockchain atau kripto, sebagian besar adalah untuk L1 yang gede, yang besar kayak Bitcoin, Ethereum. Ethereum menarik karena tahun ini ada upgrade ke ETH 2.0. Jadi itu bisa jadi alternatif investasi. Nah, kalau tertarik di koin yang kecil-kecil, nah itu porsinya mungkin lebih kecil karena ini risknya jauh lebih besar gitu kan. Jadi taruhannya lebih besar, risknya lebih besar, memang potensial returnnya juga lebih besar gitu. Jadi kalau saya pribadi strateginya adalah seperti itu. Jadi nggak ditaruh di satu koin aja ya Pak? Yes. Jadi disebar ya? Besar. Blockchain ini besar. Jadi kalau hanya koin-koin besar aja sebetulnya ini ya tergantung ya, karena masing-masing orang stylenya beda-beda ya. Nah, kalau hanya tertarik dengan kripto dan memang mau invest yang jagoannya aja gitu, ya udah di Bitcoin atau Ethereum. Tapi kalau suka berpetualang gitu kan, boleh nih yang kecil-kecil ini. Sekalian sebetulnya ketika kita invest, kalau orang yang suka belajar gitu kan, yang suka dapat ilmunya, ketika kita cemplungin uang, biasa otomatis kita setiap hari baca nih, Ethereum ada apa sih, ada berita apa nih yang terbaru, bulan ini ada apa, bulan depan ada apa. Nah itu saya tidak langsung belajar sebetulnya. Betul, jadi ini menarik banget. Jadi ini sebenarnya bukan cuma prediksi, tapi kisi-kisi langsung dari gimana sih kalau Pak Will itu melihat prediksi kripto di 2022 ini. Dan lumayan banget nih, kita ternyata dapat kisi-kisi langsung dari CTO Indodax ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi dari audiens atau sesi-sesi selanjutnya, satu pertanyaan Tari untuk CEO dan CTO Indodax. Pak Oscar, Pak William, apa sih Pak harapannya untuk landscape blockchain atau aset kripto di Indonesia? Harapan saya masih sama sih seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya sangat berharap Indonesia itu menjadi salah satu pemain besar, bukan cuma sekedar market. Kalau Indonesia sebagai market itu hal yang biasa. Kenapa? Karena Indonesia itu punya hampir 300 juta orang. Betul. Jadi kita pasti jadi market. Ya. Kita, India, Rusia, Cina itu sudah pasti jadi market karena penduduknya besar. Betul. Nah, tapi sekarang kita harus bicara Indonesia sebagai produsen. Ya. Indonesia sebagai salah satu part infrastruktur yang penting. Entah itu di miningnya, entah itu di exchange-nya, entah itu di blockchain developer-nya. Kita harus menjadi salah satu penggerak di sini. Jangan Indonesia cuma menjadi market, akan sangat sayangkan. Karena Indonesia punya potensi yang luar biasa dan melalui blockchain kita bisa memajukan Indonesia bahkan lebih maju dari negara-negara maju. Makanya saya sangat aktif berbicara dengan regulator dengan dasar supaya Indonesia diberikan kemudahan ya pada saat kita ingin bergerak ke blockchain, diberikan kemudahan sehingga kita bisa nge-push bahkan memasukkan devisa negara melalui blockchain ini gitu. Karena ini kesempatan, ini momen kesempatan di revolusi industri 4.0 kita harus bisa membuat Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya melalui industri blockchain. Luar biasa. Oke. Harapan dari Pak Will, silakan Pak Will. Kurang lebih sama dengan Pak Oscar. Mungkin sedikit menambahkan, mungkin perkembangan akhir-akhir ini ya, kita lihat ada fenomena yang namanya NFT, ada Gozali, itu ini sebetulnya apa ya, kayak katalis yang sangat bagus di Indonesia, karena dengan fenomena seperti ini tiba-tiba banyak developer di Indonesia yang tiba-tiba melirik, kita harus make something menggunakan blockchain itu. Jadi harapan saya ya makin banyak para developer, para pemain bisnis yang mau terjun ke industri ini. Tapi mindsetnya bukan hanya cari uang kilat gitu. Namun memang ada faith terhadap teknologi blockchain dan bagaimana kita menciptakan industri finansial yang jauh lebih baik untuk masa depan kita bersama-sama menggunakan teknologi blockchain. Luar biasa. Jadi ini menarik, ternyata sebenarnya intinya dari 200 sekian juta orang di Indonesia, harapan kita satu. Semakin banyak pelaku, nggak cuma penggunanya aja ya Pak. Betul. Ya. Semakin banyak Pak Oscar dan Pak William gitu di Indonesia ya. Pak Oscar dan Pak William lainnya. Semoga dari salah satu yang menonton ada yang akan menjadi penerus Pak Oscar dan Pak William. Kita nggak ada yang tahu. Bisa aja nanti di beberapa tahun lagi ada juga yang bisa sukses membuka industri blockchain yang baru, perusahaan-perusahaan startup baru, dan yang pastinya semoga
rakyat Indonesia semuanya juga tetap aktif belajar akan kemajuan industri blockchain itu sendiri. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Oscar dan Pak William sudah menjawab pertanyaan Tari. Ini baru pemanasan loh Pak. Ini baru pemanasan, jadi baru biar rileks saja. Ini masih banyak pertanyaan dari audiens kita pada malam hari ini. Kalau gitu teman-teman semuanya, semoga setelah pertanyaan dari Tari tadi, teman-teman jadi bisa semakin percaya diri untuk terjun ke dunia cryptocurrency dan semakin jago tradingnya untuk cuan di tahun 2022, 2023, 2024 dan seterusnya. Oke, sebelum kita melanjutkan acara Indodax Room Special Edition kali ini, ada sedikit yang spesial nih yang bisa teman-teman tonton berikut ini. Silakan. Tidak terasa Indodax telah 8 tahun menemani masyarakat Indonesia dan menjadi platform trading terpercaya. Untuk kedepannya, pastinya Indodax akan semakin berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik dan meningkatkan fasilitas bagi para member Indodax. Tidak hanya itu, semoga Indodax selalu menjadi yang terdepan di Indonesia. Selamat ulang tahun Indodax yang ke-8. Tak terasa sudah 8 tahun perjalanan dari Indodax. Selamat ulang tahun Indodax. Semoga di tahun 2022 ini harga kripto akan melejit seperti roketnya Elon Musk dan kita akan ke bulan bersama-sama. See you on the moon. Selamat ulang tahun yang ke-8 saya ucapkan kepada Indodax dan seluruh karyawan dan stakeholder. Semoga Indodax bisa menjadi sebuah korporasi yang dewasa, bersaing, dan menjadi teladan bagi seluruh industri kripto di Indonesia. Jaya terus Indodax. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Oscar dan Pak William sudah mengucapkan ceritanya, ada video gitu ya tadi ya. Udah teman-teman lihat semuanya dan teman-teman juga udah lihat. Kita ada selebrasi sedikit kecil-kecilan bersama teman-teman di rumah juga. Jadi hari ini kita akan merayakan ulang tahun atau anniversary-nya Indodax yang ke-8 bersama-sama. Mungkin bisa langsung Pak Oscar dan Pak Will dipotong kuenya. Tar dulu, sebentar. Mungkin ada sepatah dua patah kata dulu deh. Pendek aja Pak tentang perayaan kita hari ini. Dari Pak Oscar silakan. Harapannya dengan perayaan ini Indodax bisa terus makin melayani para member Indodax. Amin. Kita mengucapkan terima kasih buat para member yang sudah percaya kepada kami selama 8 tahun ini dan kami percaya kami akan bisa memberikan pelayanan terus makin baik dan lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Oke, kalau gitu bisa kita potong kuenya ya. Dililinnya dulu. Lilinnya gak boleh ditiup Pak sekarang. 7%. Oke. Oke, silakan Pak Oscar dan Pak William bisa dipotong kuenya bersama-sama. Waduh, so sweet banget nih ya. Founder dari Indodax sama-sama merayakan bersama member Indodax pada malam hari ini. Oke, boleh diberikan tepuk tangannya. Luar biasa. Jadi hari ini teman-teman Indodax di rumah bisa lihat juga selebrasi kita bareng-bareng ngerayain ulang tahun yang ke-8 karena Indodax nggak akan ada di posisi saat ini Pak kalau bukan karena teman-teman yang lagi nonton di rumah juga. Betul sekali. Ya kan? Jadi teman-teman terima kasih atas dukungannya, faith-nya dan semua yang sudah berpartisipasi di semua acara-acara Indodax sampai di Indodax Room Special Edition yang ke-8 ini. Luar biasa. Kalau gitu kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mau cuan besar modal ceban? Ya cuma di Indodax yang terpercaya. Trading aset kripto, kapan aja dan di mana aja. 24 jam non-stop, dengan mudah dan aman. Download Indodax sekarang. Indodax Indonesia Bitcoin and Crypto Exchange. Waduh, oke. Ini ternyata tadi kita udah bareng-bareng memotong kue untuk selebrasi ulang tahun Indodax yang ke-8. Aduh, nggak nyangka ya Pak, kalau 8 tahun yang lalu ternyata Tari bisa ketemu sama Pak Oscar dan Pak Will merayakan pada hari ini. Saya nyangka kok. Oh iya.
Oke, ini jawaban yang tidak disangka-sangka sebenarnya barusan. Oke, kalau gitu selanjutnya teman-teman yang sudah sejak awal mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Wah, ini Pak Oscar dan Pak Will udah siap? Wih. Ini pertanyaannya banyak banget, mungkin karena memang lagi special edition, teman-teman udah pada nungguin hari ini. Baru sekali ini Pak, memang Indodax Room Tari kedatangan 2 narsum sekaligus. Mantap. Oke, kalau gitu teman-teman yang masih mau bertanya, boleh banget, masih bisa dikirimkan pertanyaannya di kolom komentar dengan format yang sudah ada. Yang tadi sudah Tari sebutkan ya. Kalau gitu, karena sudah banyak pertanyaan nih yang masuk, kalau teman-teman masih memilih pertanyaan yang mau ditanyakan, sambil Tari bacakan dulu pertanyaan dari Michael Haryadi. Michael Haryadi ini dari Jakarta. Bagaimana sih Pak, ini untuk Pak Oscar, bagaimana sih Pak cara membedakan antara skema Ponzi dan afiliator dari kripto yang sering marak terjadi di masyarakat saat ini? Gimana Pak Oscar? Kalau menurut saya untuk membedakan Ponzi dan nggak Ponzi itu sebenarnya susah gampang ya. Tapi paling gampang adalah apabila kripto itu kelihatan memberikan return yang tetap, dalam arti yang terlalu terdengar indah. Ya. Terkadang apa yang too good to be true itu selalu not true. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau memang sudah kedengaran kripto memberikan return, ada kripto yang memberikan return secara pasti 20% per bulan gitu. Ya, itu biasanya sudah pasti Ponzi belakangnya. Oke. Ya, sama seperti kemarin-kemarin yang ada masalah sama Bapepti itu, ya, untuk platform robot trading dan sebagainya, itu kan rata-rata menjanjikan suatu keuntungan yang pasti. Oke. Ya, yang dimana dirasa keuntungannya tahu tinggi. Betul. Ya, biasanya seperti itu memang biasanya ada suatu permasalahan di belakangnya. Nah, makanya kalau kita bicara kita bicara bagaimana membedakan Ponzi dan nggak Ponzi, tidak aja programnya, tidak aja projectnya. Ya. Kira-kira mereka menjadikan suatu yang kelihatan mustahil nggak? Kalau Anda dalam hati Anda sudah merasa bahwa ini something wrong, it must be wrong. Oke. Trust your gut tadi ya Pak? Trust your gut. Ya. Karena yang kedua, kita lihat juga dari projectnya. Kalau kita lihat orang-orang di project ini orang-orang nggak jelas. Ya, dalam arti Anda yakin benar bahwa orang ini tidak bisa menjalankan apa yang mereka rencanakan. Kelihatan projectnya terlalu mustahil gitu. Biasanya itu memang mustahil. Oke. Oke. Dari Pak Will mungkin ada tambahan Pak? Mungkin dilihat programnya juga ya, make sense apa enggak gitu. Maksudnya ada, mungkin pernah dengar project yang setiap hari returnnya 1%, 2%, itu kan ya kalau memang beneran APBN dimasukkan aja ke sana, kita nggak perlu kerja di Indonesia gitu kan. Mungkin kurang lebih gitu lah, bisa dipahami. Oke, jadi memang ini yang selalu Indodax promosikan juga sih Pak, bahwa sebelum terjun ada pentingnya untuk teman-teman semua ini belajar dulu tentang fundamentalnya ya Pak. Jadi gimana teman-teman bisa mengatakan ini proyek yang benar atau yang scam atau yang Ponzi, ya teman-teman sendiri yang harus mencari dulu analisa fundamentalnya tadi ya Pak ya. Jadi jangan langsung mentang-mentang uangnya banyak gitu ya, langsung beli-beli aja deh gitu. Jadi teman-teman harus bisa memilih dan memilah yang mana yang terbaik untuk profil resiko masing-masing dari tiap member. Oke, terima kasih pada Michael Haryadi atas pertanyaannya, semoga terjawab. Kita lanjut pertanyaannya dari Ringga di Pangkal Pinang. Halo Ringga di Pangkal Pinang, jauh-jauh dari malam-malam gini masih ngikuti Indodax Room, luar biasa. Langsung aja pertanyaannya ke Pak William. Mau nanya perihal metaverse. Menurut dari pihak Indodax sendiri, apakah akan ada keinginan untuk masuk ke dunia metaverse? Dan kalau memang ingin masuknya lewat metaverse, apa alasannya? Silakan Pak William. Kalau Indodax, bisnis utama Indodax itu kan marketplace sebetulnya, exchange. Jadi kita sifatnya netral. Okay. Kita memang ada tim R&D untuk penelitian, tapi sifatnya adalah research saja. Okay. Jadi kalau ngomongin apakah Indodax akan masuk ke metaverse, jawabannya belum. Oke. Kedepannya seperti apa kita belum tahu. Betul. Kalau dari sisi nggak cuma metaverse ya Pak, tapi dari Indodax ini memang nggak cuma
ngomongin metaverse saja, tapi kita yang netral tadi ya Pak ya. Jadi kalau misalnya di kedepannya ada yang lebih heboh lagi, lebih marak lagi, mungkin saja kita juga netral akan mensupport semuanya. Yang penting teman-teman ikutin terus gimana update-nya dari Indodax. Dari Pak Oscar mungkin ada tambahan? Kurang lebih sama dengan Pak William ya, karena kita harus ingat bahwa core daripada Indodax itu ada exchange. Kita ini harus bersifat netral akan teknologi blockchain yang ada. Jadi kalau kita amati sejarah Indodax dari sejak tahun 2013 hingga sekarang, kita terus mendukung inovasi blockchain. Jadi kita kalau bicara kan dulu bahkan sebelum metaverse itu ramai DeFi kan. Ya, kemudian sebelum ramai DeFi itu teman-teman kalau ingat dulu sempat ada ramai altcoin baru mulai bermunculan ya. Jadi kalau kita bicara proyek-proyek yang ada di dunia kripto, Indodax selalu berusaha terdepan, tapi kita bersifat netral dalam mendukung inovasi. Karena kita percaya blockchain itu tentang infrastruktur, tentang bagaimana membuat sistem di atas blockchain. Ya, metaverse ini cuma salah satu bagian daripada blockchain, bukan finalnya. Ya. Saya percaya kok, tahun depan kita akan bicara hal yang berbeda lagi selain metaverse. Dan saat itu Indodax juga akan hadir untuk mensupport teknologi blockchain itu. Luar biasa. Oke, terima kasih pertanyaannya kepada Ringga di Pangkal Pinang. Semoga terjawab pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga dari Feliciano Lucky Pratama di Jakarta. Pak Oscar, mengenai masyarakat yang post foto bermacam-macam kayak KTP, makanan, benda, ada juga yang selfie gitu ya Pak. Untuk dijadikan NFT, foto seperti apakah yang lebih pantas untuk sebenarnya dijadikan NFT, Pak? Kalau menurut saya pribadi ya, ini saya pribadi, saya itu memandang NFT ini sebagai sesuatu yang hype. Sebelum adanya metaverse yang mature. Ya, jadi kalau kita bicara mau foto selfie, mau foto apapun, gambar lukisan digital apapun, itu semua cuma seperti seni gambar kok. Ya, seperti sebuah lukisan lah. Sebuah lukisan itu beda-beda subjektif. Ada orang yang menilai lukisan itu harga ratusan juta. Ada orang yang menilai lukisan itu miliaran. Ada juga orang yang menilai lukisan itu cuma berapa puluh ribu rupiah. Ya. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah buyer, pembeli. Jadi kalau kita bicara NFT di masa ini belum benar-benar bisa digunakan untuk apapun selain sebagai mengapresiasi suatu seni digital, kita akan bicara mengenai lukisan. Kita akan bicara mengenai tergantung buyer. Ya kalau memang ada buyer atas selfie foto Anda mau foto apapun kayak apapun, ya NFT Anda akan bernilai. Ya. Tapi kalau memang nggak ada buyer yang tertarik untuk membeli foto Anda yang begitu indah, begitu cantik, begitu luar biasa ya nilai akan zero. Karena ini nggak beda dengan lukisan. Jadi kalau ditanya bagaimana cara membuat NFT yang mahal, ya Anda harus punya bayarnya. Ini nggak beda sama lukisan. Karena kita harus tahu orang yang bisa melukis itu banyak. Orang yang bisa menggambar dengan luar biasa itu banyak. Tapi nggak semua lukisan itu bisa terjual. Jadi kalau memang kita bicara NFT tahap sekarang di mana metaverse belum mature, ya seperti itu. Oke, ini menarik. Kalau dari Pak William mungkin seperti apa sih Pak yang kira-kira NFT ini ini menjanjikan gambar yang kayak gini? Kalau ngomongin NFT, blockchain yang digunakan untuk NFT itu sebetulnya hanya teknologinya saja. Dalam artian ini hanya database saja. Jadi kalau menjawab NFT seperti apa yang valuable, kita mesti pisahkan nih. Misalnya gambar nih, kita pisahkan gambar dengan NFT-nya. Kalau gambar ini nggak di-NFT-kan, apakah kamu mau membeli gambar tersebut? Kalau Anda mau membeli, katakan kartu game kan banyak yang beli itu. Itu artinya memang ada value-nya. Tapi kalau kamu membeli gambar ini atau lukisan ini atau seni ini, karena ini adalah NFT, itu artinya hype. Itu hype NFT-nya. Yang Anda beli itu bukan seninya, tapi NFT-nya. Jadi sebetulnya memang banyak hal yang ada value-nya yang di-NFT-kan. Collectible, kartu-kartu baseball itu kan kalau di US kan viral kan, memang ngetren kan, rame kan. Terus karakter-karakter game itu sebelum ada NFT pun memang berharga, memang dijual belikan. Dan itu make sense itu loh. Tapi kalau hanya melihat teknologi NFT-nya aja kemudian pengen beli, itu suatu, ya mungkin karena lagi hype, banyak pemberitaan mengenai hal ini, kemudian juga ada beberapa pihak yang menggoreng tentang ini, inilah jadi sesuatu yang sangat besar.
Oke, ini jadi semoga terjawab ya dari Feliciano Lucky Pratama atas pertanyaannya mengenai foto apa yang lebih pantas untuk jadi NFT. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Farhan di Jember. Pertanyaannya khusus untuk Pak Oscar, Pak. Pak William, ini kita ke Pak Oscar dulu ya, Pak. Kita dengarkan bersama-sama pendapat Pak Oscar, Pak, yang lagi marak saat ini. Artis-artis pada bikin token. Nah, ini Farhan nanya, Pak, bagaimana menurut Pak Oscar tentang fenomena koin atau token artis? Apakah segampang itu, Pak, memang membuat token atau koin menggunakan blockchain? Menurut saya kalau pertanyaan itu ditanyakan ya, membuat token gampang apa enggak, itu sangat gampang. Ya. Dalam 10 menit semua orang bisa buat token. Ya. Dan jadi kalau kita bicara mengenai fenomena artis membuat token, itu kita harus sekali lagi sama seperti ulasan tadi pertanyaan jawaban sebelumnya dari Pak William, kita harus mencoba memisahkan antara si artis dengan proyek yang dia develop. Oke. Ya, kita waktu menilai sebuah proyek, kita harus menilai proyek itu secara objektif. Apakah proyek itu benar-benar bagus atau tidak. Setelah kita lihat proyeknya, baru kita kembalikan ke developernya. Kalau dalam artian token artis kan kita lihat si artisnya yang mengembangkan. Saya tahu ada beberapa artis yang saat ini sedang mengembangkan proyek blockchain kan. Nah, kita lihat. Nah, kenapa artis itu perlu dilihat juga? Karena mereka mempunyai kekuatan influencer. Oke. Kita nggak bisa bantah bahwa mereka itu punya kekuatan yang lebih daripada orang developer pada umumnya. Karena mereka bisa menginfluence orang-orang yang sekitarnya. Nah, dari situ baru kita gabungkan, kita lihat proyeknya seberapa bagus. Tapi kita nggak bisa semata-mata karena si A atau si B atau si C itu develop ini, proyeknya pasti bagus. Nggak bisa juga seperti itu, karena kadang-kadang orang itu ada kecenderungan ikut-ikutan, Ya, makanya kalau kita lihat di Indodax, kita kan punya sebuah produk bernama Indodax Academy yang dibikin oleh Tari, di mana kita memberikan edukasi secara terus-terusan. Ya, nanti saya percaya kok dalam waktu dekat Tari juga akan bahas tentang token-token artis ini kan. Okay. Ya, jadi nanti akan diulas secara lebih dalam nih di Indodax Academy bagaimana kita memandang tentang fenomena token artis ini. Oke. Tapi dari pendapat saya pribadi, token apapun, kalau mau beli apapun, tetap pelajari dulu. Betul. Ya, jangan asal ikut-ikutan. Kalau emang Anda rasa produk yang benar-benar bagus, masuk akal, baru Anda lihat si influencernya. Influencer itu menambah nilai tambah untuk demand-nya. Betul. Tapi tidak untuk produknya. Oke, ini menarik. Jadi pertanyaan dari Farhan, bagaimana menurut Pak Oscar tentang fenomena koin atau token artis ini? Jadi sebenarnya kembali lagi ke teman-teman harus mempelajari siapa orang atau tim yang ada di balik suatu proyek tersebut. Jadi jangan gara-gara pokoknya ini kelihatannya kok bikinnya gampang banget ya, udah pasti scam nih, nggak gitu juga. Jadi ternyata teman-teman harus ngelihat dulu gimana sih, tentang apa sih, dan yang pastinya cocok nggak sih sebenarnya kalau teman-teman ingin memiliki atau membeli proyek tersebut. Oke, terima kasih kepada Farhan atas pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaannya dari Sadewo Bagus Prakoso. Ini pertanyaannya memang untuk Pak William. Ternyata sekarang ini kita belum ada fitur staking, Pak. Ditanya sama Sadewo, apakah Indodax kedepannya akan mengadakan fitur staking pada kripto yang menggunakan sistem proof of stake, Pak? Proof of stake, sorry. Jawabannya singkat aja. Ini pertanyaan sangat bagus, singkat aja. Tunggu tanggal mainnya. Wede, ini nggak main-main jawabannya ya. Oke, jadi singkat, padat, jelas. Ditunggu aja tanggal mainnya. Dari Pak Oscar mungkin ada tambahan juga nih mungkin kayak. Kalau kita harus tahu alasan kenapa Indodax saat ini fiturnya belum bertambahkan. Kan itu yang banyak ditanyakan member. Kok Indodax saat ini kok fiturnya nggak sama terus sih? Nah, kita harus tahu selama setahun terakhir tim teknik kita tuh sedang mengupgrade seluruh sistem Indodax. Oke. Kenapa? Karena kita sangat yakin dan kita sangat percaya diri bahwa transaksi blockchain di Indonesia itu akan terus meningkat. Oke. Dan kita tidak ingin mengalami apa yang terjadi di tahun 2021 di mana kita kurang siap. Sehingga kan waktu itu sempat terjadi kelambatan pada sistem kita kan. Nah, kita ingin memastikan selama setahun terakhir ini kita mengupgrade seluruh sistem kita sehingga Indodax itu akan ready untuk wave berikutnya. Untuk saat nanti begitu lebih tinggi lagi, semua kenyamanan member kita bisa kita jaga dengan baik. Nah, fokus kita saat ini adalah upgrade seluruh sistem Indodax hingga bahkan kita bisa menyamai transaksi di
bursa yang lebih besar lagi. Betul. Ya. Nah, Jadi jangan dikira ya Pak, kita nggak ada staking, tapi kita nggak lagi ngapa-ngapain betul. fintech-nya ya. Karena kita lagi upgrade seluruh sistem kita. Nanti kalau sudah ready, semua sudah oke, para member bisa ngelihat feature yang akan kita kerjakan tuh luar biasa. Mantap. Oke. Bisa bayangkan ya beban saya diperintahkan oleh Pak Oscar. Aduh. Jadi Pak Oscar barusan udah bilang kayak, wah sebenarnya kita ada ini. Pak William tadi dari tadi ya. Saya yang ini tag-nya oke. Tag-nya nungguin aja ya. Oke, ini menarik. Terima kasih kepada dari Sadewo Bagus Prakoso atas pertanyaannya, semoga terjawab. Kita masuk ke pertanyaan dari M. Rizky Wahyudin di Bandung. Pak William, di Indodax sekarang ada 2 market nih Pak. Market IDR dan market USDT. Apa sih Pak yang membuat satu koin tersebut bisa disandingkan dengan IDR? Terus ada juga yang bisa di IDR dan USDT, ada bahkan yang cuma di USDT doang Pak. Itu gimana sih? Sekarang itu tergantung value-nya. Oke. Itu salah satu faktor, karena ada beberapa token yang value-nya terlalu kecil. Jadi karena rupiah ini kan salah satu mata uang yang sorry to say yang paling lemah lah di dunia, salah satu yang paling lemah. Jadi jika ada token yang harganya 0,00 sekian US dollar, itu sulit untuk masuk ke market rupiah gitu. Jadi kita pairing ke USDT. Oke, jadi ini dilihat dari value-nya tadi ya Pak. Betul. Jadi sebenarnya nggak masalah ya Pak kalau misalnya belinya yang di USDT atau di IDR, itu nggak masalah ya? Nggak masalah, sama saja. Oke, ini menarik. Oke, terima kasih Pak William atas jawabannya. Terima kasih juga kepada tadi pertanyaannya dari M. Rizky Wahyudin di Bandung atas pertanyaannya. Semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan dari Nanda di Pekanbaru. Pertanyaannya Pak, untuk Pak Oscar, bagaimana sih Pak langkah yang sebaiknya kami yang baru terjun ke dunia kripto lakukan di awal trading koin kripto? Kan tadi Bapak juga bilang ya, sekarang ini waktunya yang tepat nih karena lagi koreksi. Jadi apa sih Pak kiat-kiat untuk para pemula yang baru mau masuk di 2022 ini? Ya, kiat yang pertama adalah mendaftar di indodax.com. Oke, Pastikan betul. terdaftar, ready, akunnya terverifikasi. Oke. Yang kedua adalah membuka website indodax.academy. Luar biasa. Oke, itu kedua. Karena sangat penting untuk mempelajari tentang teori-teori di belakangnya. Ya, jangan seperti beli kancing gitu. Jangan seperti milih kancing, mau beli apa. Kadang-kadang kita harus belajar dulu sebelum bertindak. Jadi Indodax.academy itu sebuah produk yang kita banyak berinvestasi di situ, dan kita harapkan dengan itu kita mengedukasi masyarakat di Indonesia. Ya. Nah, kiat ketiga adalah kalau memang Anda sudah mempelajari dan Anda masih ragu-ragu, ya, coba cari yang market cap-nya paling besar. Karena itu di situ tempat kripto yang lebih aman, cenderung lebih aman pergerakannya. Ya, saat ini yang paling besar ada 2 ya, 1 Bitcoin, 1 Ethereum. Ya. Kemudian setelah Anda melakukan hal tersebut, Anda bisa mencoba membeli, Anda bisa kemudian baru mempelajari token-token lainnya. Ya, kalau menurut pandangan saya pribadi, 4 langkah ini hal yang paling penting sih. Ya. Dan ada satu lagi yang paling penting, yang kelima. Percayalah pada keberuntungan Anda dan selalu berdoa. Aduh, luar biasa. Benar. Percayalah pada keberuntungan Anda dan selalu berdoa. Oke, ini menarik. Dari Pak William mungkin, dari sisi tech mungkin ada technical analisisnya atau apa gitu Pak? Benar apa yang dibicarakan Pak Os. Kalau di dunia kripto ada istilah DYOR, do your own research. Itu nyambung ke Indodax Academy. Pertama adalah daftar Indodax, jangan lupa buka Indodax Academy. Di sana banyak sekali ilmu-ilmu penting, apa itu kripto, apa fundamentalnya, tujuan blockchain ini diciptakan untuk apa, dan segala macam, baik berupa teks maupun video. Oke, ini menarik. Jadi sebenarnya kadang-kadang Tari kaget juga Pak, kalau kita lihat, kita kayaknya udah dengar tentang aset kripto, tentang fundamental analisis, technical analysis, bagi kita kayaknya udah biasa gitu. Tapi Tari ketemu nih misalnya sama keluarga atau saudara yang ada loh Pak, baru dengar sebulan yang lalu. Gitu. Jadi ternyata memang penting banget untuk teman-teman yang baru mau join untuk pelajari dulu, karena
Kalau sekarang aja teman-teman baru lihat nih ya, kelihatannya kayak baru 5 juta. Kita nggak tahu nih kedepannya ada berapa banyak member Indodax atau berapa banyak masyarakat Indonesia yang lebih melek lagi dan jangan sampai ketinggalan. Dan yang pasti paling pentingnya ketinggalan dan harus belajar juga. Teman-teman, yang penting itu pelajari dulu, ngertiin dulu, jangan cuma yang penting punya aja deh gitu. Tapi yang pasti teman-teman harus pelajari dulu dan itulah yang sangat di-encourage oleh Indodax gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih kepada Nanda atas pertanyaannya, semoga terjawab. Kita masuk ke pertanyaan dari Bayu Anggara dari Semarang. Pertanyaannya untuk Pak Oscar, Pak. Banyak negara yang telah melarang dan mengawasi secara ketat tentang aset kripto. Bagaimana strategi Indodax untuk bisa bertahan jika Indonesia itu ternyata nantinya membatasi atau melarang kripto, Pak? Nah, ini salah satu misunderstanding, salah satu salah paham. Kalau kita bicara negara yang melarang, berapa banyak sih negara yang melarang? Karena kan selalu orang bicara, banyak negara yang melarang, banyak negara yang nggak memperbolehkan. Padahal kalau kita lihat secara peta dunia, kita lihat secara daftar negara-negara yang mengizinkan, mengatur, dan melarang, yang melarang cuma sedikit sekali gitu. Ya. Cuma bahkan negara-negara yang melarang rata-rata negara-negara yang disanksi oleh US atau dalam tanda kutip negara-negara banyak kasus di sana. Okay. Ya, selain daripada kalau negara Cina kan memang agak beda ya. Kalau negara Cina kan mereka melarang karena mereka lebih mau memonopoli teknologinya di dalam negerinya sendiri. Okay. Jadi Cina itu exception. Okay. Selain daripada Cina, itu negara yang melarang negara-negara bermasalah. Okay. Nah, kan kita percaya Indonesia bukan negara bermasalah ya. Setuju. Jadi nggak mungkin Indonesia pendekatannya seperti negara-negara seperti Iran, lain sebagainya. Beda, Indonesia adalah negara yang lebih maju gitu ya. Dan saya percaya dengan pemerintah Indonesia bisa mengarah ke arah sana. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana Indonesia akan mengatur, saya percaya pendekatan regulator itu selalu tentang melindungi masyarakat. Betul. Aturan yang dibuat pemerintah adalah aturan bagaimana supaya masyarakat yang berinvestasi di aset kripto lebih terlindungi. Makanya kita bisa melihat dalam waktu dekat pemerintah akan kemungkinan meresmikan bursa berjangka untuk kripto. Luar biasa. Ya, di mana Indodax sebagai salah satu pendorong pembentukan bursa berjangka ini. Justru bukan semakin dilarang malah semakin didukung ya Pak? Semakin didukung ya? Untuk melindungi masyarakat Indonesia. Luar biasa. Kenapa? Kalau kita bicara teknologi kripto, kalau dilarang seperti negara-negara yang kena masalah itu, ya, itu bakalan malah kripto jadi makin masalah. Tapi kalau diatur dengan baik, kripto itu membawa devisa bagi Indonesia. Setuju. Jadi makanya pendekatan pemerintah dan saya percaya orang-orang cerdas di pemerintahan adalah mengatur dengan baik. Kamu akan membentuk bursa berjangka, nanti akan diatur bagaimana pola perdagangannya, lain sebagainya, dengan tujuan supaya kripto ini memajukan perekonomian Indonesia. Baik, oke, ini menarik. Jadi semoga pertanyaan dari Bayu Angga di Kota Semarang terjawab. Jadi nggak usah resah lagi, nggak usah risau lagi. Ternyata sudah dijawab langsung sama CEO Indodax. Jangan kedengarannya kayak, wah ada beberapa negara nih yang menolak. Waduh, itu sebenarnya hitungannya dari ratusan negara yang menolak tuh sebenarnya sedikit ya Pak ya? Itu hoax. Hoax aja ya, oke. Terima kasih Bayu Anggara atas pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan dari Firman Syah di Bogor. Ini pertanyaannya untuk Pak William, Pak. Ini pertanyaannya menarik, tadi juga pengen tahu Pak. Saya Firman Syah ingin bertanya, berapa lama sih menurut Pak William sistem blockchain ini akan bertahan? Karena kedepannya akan ada sistem quantum computing. Nah, ini menurut Pak William gimana Pak? Dari sustainability-nya si blockchain sendiri. Kalau memang quantum computing itu kalau kita pelajari memang semakin lama semakin berkembang. Tapi memang dulu awal-awal diciptakannya quantum computing banyak isu bahwa dengan adanya teknologi baru ini akan membuat blockchain ini makin lemah karena sistem enkripsinya dengan mudah bisa dibongkar. Namun setelah itu sebetulnya banyak penelitian bahwa hingga saat ini pun quantum computing itu tidak bisa menjebol blockchain, Bitcoin, Ethereum dan apapun. Dan apabila suatu saat nanti, walaupun ini sebetulnya sudah terbukti ya, dalam jangka panjang pun sebetulnya kemungkinannya sangat kecil kuantum ini bisa membuat kelemahan di dalam blockchain. Namun jika memang katakan berapa puluh tahun lagi kuantum computing ini bisa
melemahkan sistem blockchain, maka konsensus blockchain ini gampang saja. Masyarakat tinggal upgrade. Karena blockchain ini bukan suatu yang rigid. Jika para pengguna merasa, katakan Bitcoin ya, Bitcoin kayaknya sudah tidak aman nih. Kayaknya 5 tahun lagi Bitcoin akan lemah karena quantum computing akan menjadi seperti ini gitu kan. Ya sudah, tinggal sepakat, mereka voting bersama-sama bahwa enkripsinya diperbaiki supaya tidak lemah terhadap teknologi yang lebih baru. Jadi sesimpel itu saja. Jadi jangan kita bayangkan bahwa teknologi ini diciptakan kemudian berhenti gitu aja. Tapi setiap hari, setiap minggu ini ada upgrade di Bitcoin, di Ethereum maupun di semua project blockchain lainnya. Karena pada dasarnya dinamis ya Pak, mengikuti zaman ya. Betul. Kayak 10 tahun yang lalu nggak ada tuh yang mikir blockchain ada metaverse di dalamnya. Tapi ternyata sekarang dengan adanya maraknya dunia virtual, ternyata it's possible gitu. Bisa ada kita berkomunikasi dengan orang di daerah lain yang jauh, tapi ternyata bisa hanya menggunakan metaverse tadi. Jadi jangan khawatir, pada Firmansyah tadi pertanyaannya mengenai blockchain akan melemah nggak ya kalau ada sistem quantum computing tadi. Terima kasih Firmansyah atas pertanyaannya. Kita lanjut, Pak William, ini masih pertanyaan untuk Bapak. Jadi dari Chandra Halim dari Salatiga Pak nanya bahwa selamat ulang tahun ke-8 Indodax. Izin bertanya, mengapa ada koin yang harganya ini tidak sama dengan koin market cap Pak? Silakan. Koin di Indodax ya. Yes. Kalau bicarakan koin di Indodax, ini terkait terutama dengan sistem fiat ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa main cryptocurrency tahu betul apa itu sistem fiat. Sistem fiat adalah mata uang yang diterbitkan oleh negara kita, mata uang kertas. Jadi coin market cap atau indeks harga kripto yang lain itu kan sebetulnya mereka mengumpulkan harga dari beberapa market di dunia. Kemudian mereka menjadi agregator, dikumpulkan, kemudian rata-ratanya berapa itu menjadi harga yang ada di atas sendiri yang besar itu. Nah, di masing-masing negara itu harganya bisa berbeda. Karena apa? Karena sistem mata uangnya berbeda. Dan untuk orang itu bisa, katakan nih di negara A gitu, harga lebih tinggi, di Indonesia harga lebih rendah. Sebetulnya yang bisa dilakukan orang-orang di Indonesia adalah membeli di Indonesia harga lebih murah, ditransfer ke negara yang lebih mahal, kemudian uang fiatnya ditransfer ke Indonesia. Ini arbit ya Pak? Arbitrase, yes. Tapi pada kenyataannya, kriptonya gampang ditransfer. Fiatnya yang susah. Nah, dengan adanya susah transfer fiat ini, maka di masing-masing negara harga bisa berbeda-beda. Ya, terutama untuk koin yang agak kecil gitu ya. Kalau koin yang besar seperti Bitcoin, Ethereum, biasanya harganya stabil. Karena liquidity-nya sama besarnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, oke, ini saya tambahkan sedikit boleh, ya, Pak. Karena mungkin satu pertanyaan yang ditanyakan tadi ini berhubungan dengan token Aurora mungkin ya, yang di Indonesia. Jadi kalau pada kasus-kasus normal seperti yang Pak William sebutkan tadi, memang benar karena masalah fiat tadi kadang-kadang buat harganya beda sedikit. Betul. Tapi kalau kita bicara token Aurora yang ada di Indonesia yang harganya beda banyak banget itu karena kadang-kadang ada satu kasus khusus seperti Aurora itu di mana dia sistem di Indodax sudah sistem yang paling bagus dibandingkan exchange-exchange lainnya. Karena kita sudah terintegrasi dengan mainnetnya Aurora. Betul. Ya, tapi sayangnya exchange-exchange lain yang lebih kecil, mereka belum upgrade malahan. Karena mereka belum upgrade, sehingga harga di kita tuh harga untuk token per mainnetnya. Bukan harga per token yang mereka menumpang di Ethereum-nya. Nah, untuk kasus-kasus khusus seperti ini, kadang-kadang memang susah ya, karena akhirnya terbentuk liquidity masing-masing. Karena satu-satunya cara untuk memecahkan hal itu adalah exchange-exchange lain selain Indodax juga harus ikut mengupgrade sistem mereka. Cuma kan masalah exchange itu punya pilihan masing-masing, mereka upgrade atau nggak upgrade. Kalau Indodax sih selalu berusaha untuk kita selalu terdepan. Jadi kalau developer yang minta kita upgrade mainnet dan kita rasa ini memang sistem mainnetnya sudah berjalan dengan baik, kita akan upgrade. Tapi kita nggak bisa memaksa exchange-exchange lain yang lebih kecil untuk upgrade.
Ya, itu kadang-kadang menyebabkan problem yang namanya liquidity difference, sehingga harga di satu exchange yang ini dan exchange yang itu akan berbeda. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini menarik. Jadi semoga terjawab pertanyaannya dari Chandra Halim di Salatiga. Mengapa harga koin ada yang berbeda antara satu exchange dengan exchange lainnya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Rama di Depok. Ini tadi Pak Oscar sudah nyentil dikit tentang Rusia dan Ukraina, Pak. Ini Rama nanya, kalau sekarang dunia sedang dilanda ketegangan tentang Rusia dan Ukraina tadi ya Pak ya. Jadi bisa nggak sih Pak dalam waktu dekat ini ada dampak langsung bagi dunia trading khususnya Bitcoin? Dan langkah apa yang harusnya dilakukan untuk menghadapi kondisi seperti itu khususnya bagi para trader Indodax? Ada dong, ada dampaknya. Kita bisa lihat 2 minggu terakhir waktu pengumpulan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina, harga Bitcoin naik cukup tinggi. Ya. Tapi kan ini saya nggak tahu harus bersyukur atau harus sedih atau gimana. Tapi kan akhirnya Rusia menarik mundur pasukannya kan, baru kemarin. Makanya kemudian harga Bitcoin agak turun sedikit. Tapi kita bersyukur nggak terjadi perang ya. Biarpun aset kita jadi nggak bertumbuh. Ya. Emang serba salah sih kalau sudah pegang Bitcoin itu, karena kita harus tahu Bitcoin itu aset yang cenderung naik pada saat terjadi krisis. Dulu waktu Korea Utara sama Korea Selatan mau perang kan harganya juga naik banyak banget ya. Tapi nggak jadi perang, turun lagi. Ya kita selalu bersyukur nggak pernah terjadi perang. Oke, ini menarik banget. Jadi tadi pertanyaannya dari Rama Depok sudah dijawab sama Pak Oscar. Mungkin Pak William ada tambahan? Udah cukup. Oke, sudah cukup. Jadi barusan siap-siap gitu, saya pikir mau nambahin Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Jajang Winata di Sumedang. Tari ada pernah nanya ini ke Pak Oscar, jadi Tari mau nanya ke Pak William kalau gitu. Mau nanya, apakah ada kemungkinan bahwa kripto akan menjadi alat tukar yang real di Indonesia? Misalkan beli bakso pakai kripto. Gimana Pak? Wah, ini pertanyaannya agak sulit ya. Pertanyaan ini harus dijawab dengan hati-hati. Hati-hati. Kita tahu ya ada PPI apa? PPI, Peraturan Bank Indonesia. PPI nomor 40. Ada PPI yang menyatakan bahwa di Indonesia itu mata uang yang sah hanya rupiah gitu. Tapi ini kan yang sah hanya rupiah, tapi bisa aja rupiah di blockchain kan gitu kan kalau BI berminat gitu kan. Jadi dan memang kita dengar di berita BI ada penelitian ke arah situ. Jadi ya mungkin saja nanti kita akan membeli bakso pakai rupiah blockchain gitu. Cuma ini ranahnya bukan di kita gitu. Ini ranahnya ada di regulator. Oke. Ini pertanyaannya dari Jajang Minata, semoga terjawab. Tapi karena Pak William sudah sebut ada regulator sedikit, kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya buat Pak Oscar. Ini pertanyaan dari Yudono di Jakarta, Pak. Tadi Pak William sudah nyentil dikit tentang regulator. Pertanyaan dari Yudono ini, apakah pendapat Bapak soal rencana regulasi kripto di Indonesia? Apakah akan selesai di waktu dekat ini atau masih cukup lama, Pak? Kalau regulasinya kan sudah selesai dari 1-2 tahun lalu ya. Tapi kan ini tentang masalah industri menyiapkan infrastrukturnya berapa lama. Karena kita harus tahu aturannya ditetapkan oleh Bapepti dan Kementerian Perdagangan itu nggak gampang. Dalam arti modalnya yang diminta cukup tinggi, ya. Jadi contohnya seperti ini, bursa berjangka kripto yang sedang kita persiapkan sama-sama beberapa industri lain, itu modal yang ditetapkan adalah 1 triliun rupiah. Ya. Kemudian untuk clearingnya itu diminta 500 miliar rupiah. Untuk depositorinya 250 miliar rupiah. Untuk pedagang kripto asetnya diminta modalnya adalah 100 miliar rupiah. Jadi kalau kita total itu hampir 2 triliun. Ya. Nah, tapi masalah itu sudah teratasi sekarang, sudah teratasi. Kemudian selain daripada modal, itu ada syarat-syarat lain, yaitu syaratnya harus punya sertifikasi ini, sertifikasi itu, punya asuransi ini, itu, lain sebagainya. Dari industri kita lagi berusaha melengkapi dan sudah kita lengkapi. Jadi harapannya tahun ini aturan itu bisa diterapkan. Tapi kan sekali lagi ini tergantung dari pemerintah nantinya akan mengesahkannya bagaimana. Karena kan sekali lagi sudut pandang pemerintah selalu tentang pelindungan terhadap customer. Dan itu saya kira sudut pandang yang harus kita dukung. Ya. Karena kalau customer dilindungi, diamankan, itu memang suatu hal yang baik. Ya, makanya dari Indodax kita mendukung arah pemerintah ke sana. Oke, luar biasa. Terima kasih kepada Yudono atas pertanyaannya, semoga terjawab. Nggak kerasa kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini
big question nih Pak. Ini lumayan tricky. Pertanyaannya dari Arif di Kudus. Karena banyak kasus-kasus scam di akhir-akhir ini Pak, apa sih perlindungan yang diberikan Indodax kepada usernya akan adanya hal ini Pak? Silakan Pak Oscar dan Pak William. Siapa dulu? Scam di Misalnya blockchain mungkin- ya berarti ya. Misalnya mungkin Soalnya akhir-akhir ini yang rame bukan scam yang di blockchain. Oke. Jadi ini dari sudut pandangnya Pak William aja deh atas pertanyaan ini. Mungkin dua hal ya, yang satu yang blockchain, yang satu yang umum ya, yang akhir-akhir ini viral gitu ya. Kita tahu bahwa di Indonesia itu aset kripto itu sudah legal, Oke. sudah dilindungi, dan lembaga yang menaung itu Bapepti. Oke. Kemudian di Indonesia juga ada satu lembaga namanya Satgas Waspada Investasi. Jadi sebetulnya secara regulasi itu sudah sangat rapi di Indonesia. Di sana proyek-proyek yang ilegal atau yang ditengarai akan scam itu di sana sudah di blacklist. Oke. Nah, tapi sayangnya pinter-pinternya marketing yang jualan proyek itu sudah ilegal, tapi mereka tetap bisa ngotot bahwa oh ini harusnya nggak ilegal, ini regulatornya yang mungkin ada aneh-aneh atau segala macam. Nah, saran saya adalah percaya dengan regulator kita. Regulator seperti OJK Waspada Investasi itu maksud mereka hanya satu, yaitu melindungi masyarakat Indonesia, melindungi customer supaya tidak ditipu, gitu kan. Itu kenapa juga aset kripto diregulasi di Indonesia, karena regulator tidak mau masyarakat banyak ini tertipu oleh banyaknya proyek-proyek yang mungkin mengarah ke scam atau ke skema ponzi. Jadi jika ragu, para regulator ini dengan mudah sebetulnya bisa dikontak. Apakah proyek ini scam atau enggak? Apakah proyek ini legal atau enggak? Kalau legal artinya cukup aman. Kalau scam ya jangan ngotot gitu. Walaupun iming-imingnya luar biasa sekali gitu. Betul. Saya rasa itu bisa jawab dua-duanya sih, karena di project blockchain pun mereka memonitor sebetulnya kalau ada project yang mencurigakan, mereka juga akan menerbitkan blacklist untuk project blockchain tersebut. Baik, oke. Dari Pak Oscar mungkin ada tambahan. Ya, kalau kita bicara mengenai scam ya, tadi scam penipuan itu kan selain daripada yang disebutkan Pak William, tokennya bermasalah atau proyeknya bermasalah, yang kedua itu kan tentang bagaimana kalau dari sisi exchange juga kan. Kalau kita bicara Indodax, kita sih berusaha apabila ada kasus apapun, Indodax akan berusaha membantu gitu. Jadi karena kadang-kadang yang sering terjadi kan ada kasus phishing, ada kasus akunnya di-hack orang lain sebagainya. Biasanya kita kalau dari Indodax kita mencoba membaginya jadi dua kasus. Apakah kasus itu karena kesalahan Indodax atau kasus itu karena kesalahan sendiri. Oke. Dari Indodax kita akan berusaha untuk selalu bersifat netral. Kita berusaha untuk membantu pada saat terjadi permasalahan. Ya, saya kira itu alasan kenapa Indodax banyak dipakai para member saat ini. Karena kita selalu berusaha untuk melakukan penengahan pada saat terjadi kasus apapun. Ya, karena kita juga bicara Indodax, kita kan berjalan 8 tahun ini kita banyak berkoordinasi dengan salah satunya kepolisian kan. Betul. Nah, dengan kepolisian kita banyak berkoordinasi pada saat terjadi kasus penipuan atau lain sebagainya, kita berkoordinasi dengan sangat baik. Sehingga itulah alasan kenapa pemerintah kita juga sangat mempercayai Indodax. Betul. Baik, luar biasa. Saya boleh nambahin sedikit? Boleh dong, Pak. Jadi ini topik yang sangat menarik yang barusan Pak Oscar bicarakan. Nah, ini saya menyambung karena kripto ini menjadi hot topic. Dan banyak orang, ini kan aset finansial ya, di mana aset kripto ini ada value-nya. Jadi di mana ada gula, pasti ada semut gitu kan. Di mana ada duit, di situ pasti ada penjahat yang berusaha mencuri aset dari para pemegang aset kripto. Nah, nasihat saya, ini Indodax juga sudah sering kali mengedukasi masyarakat, namun sekali lagi saya kasih sebarluaskan bahwa jangan berikan password Anda kepada siapapun, jangan berikan PIN, baik itu PIN SMS maupun PIN OTP kepada siapapun, dan
pastikan bahwa password akun email dengan password yang ada di Indodax itu berbeda. Dan satu lagi, jika Anda login Indodax melalui browser, baik itu di handphone maupun di komputer, pastikan bahwa alamat di atas itu adalah indodax.com, bukan yang lain. Karena hal-hal seperti itu yang sering digunakan oleh para scammer untuk mengakses akun Anda dengan niat ingin mencuri aset tersebut. Benar, oke. Ini jadi harus dicatat ya teman-teman di rumah. Ternyata kalau bisa password yang email yang kita gunakan itu ya Pak ya, sama password akun Indodax-nya berbeda. Yes. Oke, ini mohon dicatat teman-teman di rumah. Jadi ada beberapa tadi ya, jangan lupa harus pakai PIN, juga jangan lupa teman-teman jangan pernah membagikan data-data pribadi kepada orang lain. Oke. Staf Indodax tidak pernah meminta password atau PIN. Oke, dicatat ya teman-teman. Jika ada yang minta, dia adalah penipu. Betul. Oke. Bahkan kalau misalnya dikontak oleh Oscar Darmawan itu Oscar Darmawan palsu ya. Iya itu. Jangan Yes. atas nama saya juga ada Pak. Oh ya. Saya ngapain gak mungkin gitu ya. Ngechatin satu-satu. Enggak teman-teman. Jadi harus pintar-pintar. Website-nya juga yang pasti cuman indodax.com. Nggak ada lagi yang lain ya Pak ya. Iya, Jangan ada misalnya kayak ada A-nya 2 gitu, D-nya ada 3, itu nggak mungkin ya Pak ya. Ya. Jadi harus Dan hati-hati. Indodax itu tidak pernah menawarkan program investasi. Ya, Oke. jadi ada banyak grup di luar sana yang kesannya Indodax menjanjikan keuntungan stabil berapa puluh persen sebulan. Ya, itu bukan kita. Bukan Ya, kita. bukan Oke. kita. Semoga terjawab pertanyaannya dari tadi namanya adalah Arif di Kudus. Pak, nggak kerasa itu pertanyaan terakhir tadi. Waduh, gimana nih Pak? Lemes ya sekarang udah ya? Oke, terima kasih Pak Oscar dan Pak William atas jawaban-jawabannya. Semoga bisa membantu teman-teman kita yang lagi nonton di rumah. Semoga jadi lebih pede juga kalau teman-teman mau trading aset kripto di Indodax. Dan seperti yang sudah Tari janjikan di awal tadi, Tari juga akan membacakan 10 penanya terbaik yang terpilih untuk membawa pulang merchandise eksklusif Indodax, termasuk di dalamnya ada hoodie yang dipakai oleh Pak Oscar dan Pak William ini. Wede, jadi bisa kembaran nih ya. Oke, kalau gitu Tari sebutkan aja. Pemenangnya adalah Sadewo Bagus Prakoso, yang kedua ada Ringga, yang ketiga ada Farhan, yang keempat ada M. Rizky Wahyudin, yang kelima ada Nanda, keenam ada Yudono, ketujuh ada Bayu Angga, ke-8 ada Firman Syah, ke-9 ada Rama, dan terakhir ada Jajang Winata. Boleh diberikan tepuk tangannya. Terima kasih atas pertanyaannya dan partisipasinya pada malam hari ini. Ditunggu kado dari Indodax. Kalau gitu teman-teman, sekali lagi Tari ingatkan dulu, nanti yang menghubungi itu hanya dari akun Indodax yang asli ya. Jadi jangan sampai teman-teman di sini nanti ada yang ke-scam juga, mengaku-ngaku atas nama Indodax. Jangan sampai terkecoh, yang menghubungi nanti hanya akun resmi Indodax. Oke, aduh sekarang apa lagi nih ya, karena spesial, nggak langsung Tari tutup Pak. Karena spesial kali ini, ada yang bisa tebak kali ya, ini udah nunggu-nungguin nih kayaknya semuanya nih ya. Jadi dari tadi teman-teman sebenarnya panitia lagi menyusun sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kali ini kita sudah menyiapkan 15 hadiah istimewa. 15. Jadi ada 15 orang pemenang nih. Kita masuk ke sesi quiz Indodax 8 agi hadiah. Indodax bagi hadiah gitu maksudnya ya. Oke, kalau gitu Tari sebutkan aja apa aja sih yang bisa diperebutkan teman-teman pada malam hari ini. Ada iPad Pro 2021. Ada mirrorless Sony Alpha, ada Samsung Galaxy A52s 5G, ada Apple Watch Series SE 2020, ada Nintendo Switch, Huawei MatePad, Xiaomi Robot Vacuum, Philips Air Purifier, Apple AirPods kedua, Smart Projector, Xiaomi Mi Smart Air Fryer, Xiaomi Mi Trio Wireless Earphones, Xiaomi Mi Band 6, JBL Go 2 Portable Bluetooth Speaker, dan terakhir ada Philips DLP Powerbank 10.000 mAh. Oke, luar biasa sekali ya hadiahnya. Udah nggak sabar nih teman-teman ya.
Kalau gitu, sekarang langsung aja Tari jelaskan ya mekanisme mengikuti kuis pada malam hari ini. Teman-teman panitia, boleh disiapkan di layar ya. Oke. Sudah ada nih ya. Oke, ini spesial untuk hari ini. Teman-teman bisa langsung kunjungi link yang sudah ada di layar. Di copy paste bisa. Linknya adalah joinmyquiz.com/pro. Boleh di laptop, boleh di HP, boleh di tablet, di device apa aja yang bisa mengakses internet. Linknya joinmyquiz.com/pro. Jangan lupa ketika sudah mengunjungi link tersebut, masukkan kodenya. Kodenya juga ada di TV ya, 665520. Ini udah banyak nih yang gabung, bisa Tari lihat. Waduh, ada Afri, ada Cita Suci, ada Satria Agung. Oke, teman-teman jangan ketinggalan, ini udah banyak nih ya. Oke, bertambah terus. Bisa dikunjungi linknya dan dimasukkan koin yang sudah ada di layar. Join linknya di joinmyquiz.com/pro dan kodenya adalah 665520. Oh ya teman-teman, untuk yang mengikuti kuis kita pada malam hari ini, jangan lupa namanya harus memakai username Indodax. Jadi teman-teman masuk ke link ini menggunakan username Indodax, menggunakan @ di depannya. Misalnya Tari, username-nya Tari, itu pakai @ juga di depannya. Oke. Nah, ini Irwan898, itu udah benar tuh. Semuanya jangan lupa yang join pakai @ ya, @username Indodax. Oke. Buat yang salah bisa keluar dulu dari linknya, bisa join lagi. Ditungguin, tenang aja. Bisa exit dulu, lalu kunjungi lagi linknya, lalu enter join code-nya. Jangan lupa harus pakai username Indodax dan depannya harus ada @-nya ya. Username Indodax dan ada @-nya. Oke, ini masih ada nih ya yang 1, 2 Tari lihat nggak pakai @ di depannya. Bisa exit dulu, lalu mengunjungi linknya lagi, lalu masuk ke linknya dengan menggunakan URL yang sudah ada dan join kodenya 665520. Jangan lupa ketika memasukkan nama pakai username Indodax dan di depannya ada @-nya. Sudah 300 orang lebih nih ya. Luar biasa, luar Pak. biasa. Waduh. Soalnya hadiahnya nggak main-main, Pak. Ya, siap. Dan pemenangnya juga ada 15. Jadi kesempatan teman-teman bisa membawa pulang hadiah malam hari ini tuh besar juga. Hadiah kali ini sampai puluhan juta rupiah di Mantap. Indodax Room kali ini. Betul. Waduh, ini benar-benar spesial nih. Sayang aja Tari jadi host. Kalau nggak Tari mau ikutan, Pak. Kan nggak boleh ya semua orang Indodax. Oke. Ya, tadi saya juga udah lihat ada beberapa yang masih pakai nama biasa. Jangan lupa ya teman-teman, harus pakai username Indodax. Sejauh ini yang ikut udah 366 orang. Oke. Teman-teman panitia, apa kita mulai? Kita tunggu sebentar lagi. Masih banyak nih yang mau mencoba mengakses linknya. Jangan lupa teman-teman, gunakan username Indodax dan pakai @ di depannya. Oke, karena sudah 400-an ya. Bagi yang sudah join tapi belum menggunakan username Indodax, nggak masalah, bisa exit dulu. Lalu join lagi URL-nya di joinmyquiz.com/pro dengan enter join code-nya 665520.
Dan teman-teman menggunakan username Indodax pakai di depannya. Karena kalau ternyata menang nih, tapi tidak menggunakan username Indodax, nanti bisa didiskualifikasi. Jadi teman-teman harus menggunakan username Indodax-nya. Oke? Udah lebih dari 400 yang ikutan. Udah siap teman-teman? Kita mulai kali ya. Kalau gitu, kita tunggu dikit lagi 450. Oke. 2, oke sip, udah 450, kita mulai sekarang di 3, 2, 1, start. Oke, ini teman-teman di rumah lagi menjawab pertanyaan. Di sini kita doakan semoga bisa membawa pulang. Dan apalagi kalau yang sudah ngikutin dari awal tadi, pasti bisa menjawab semuanya benar nih ya. Oke. Semangat saat ini di posisi pertama ada Irfan Winata, disusul sama Tiara Setianti. Waduh, ini kayak lagi di Mandalika kita ngelihatnya nih ya. Salip-salipan nih. Aduh. Oke, sekarang ada Ilham Gohams. Go. Irfan, go. Tiara Setianti turun nih sekarang di leaderboard. Aduh, gimana nih Tiara? Ayo Tiara. Irfan Winata masih mengungguli kuis pada malam hari ini. Masih disandingkan oleh Ilham Gohams dan Agus Nur Cahyo 141. Yang tadi ngedengerin pasti bisa jawab benar semua. Oh ini playersnya nambah terus sampai hampir 500 nih sekarang. Aduh, semangat teman-teman. Dari 500 ada 15 orang pemenang. Oke, masih Irfan Winata, tapi Ilham Gohamsnya ada turun nih. Tapi karena hadiah yang diberikan 15 orang, masih menang bisa sampai ke 15 masih tetap bisa bawa pulang hadiah, Pak. Luar biasa. Jadi ini Irfan Winata masih anteng nih ya di posisi pertama. Ini dari tadi yang paling ngedengerin mungkin nih, Pak. Atau mungkin setiap Indodax Room memang ngikutin terus. Jadi dia tahu semua jawaban-jawaban pertanyaannya. Penggemarnya Tari dong. Weh. Aduh. Masih Irfan Winata. Masih anteng. Waduh, Irfan Winata disalip ternyata sama Hafiz. Wah, Irfan Winata nggak mau kalah, terus Oke. ke atas kembali. Masih di nomor 1 sekarang. Hafiz turun ke nomor 3. Waduh, Hafiz lagi, Irfan lagi. Bener Pak, ini kayak lagi di Mandalika kita lihat salip-salipan nih ya. Oke, sebentar lagi Irfan Winata selesai menjawab semua pertanyaannya. Kita lihat ya. Sudah 500 orang lebih nih join di Luar kursi. biasa. Sejauh ini ada 502 players dan dari 502 ini 15 orang yang bisa membawa pulang hadiah. Itu artinya Indodax Room kali ini yang ngelihat lebih dari ratusan orang ya. Memang selalu lebih dari Wah, ratusan luar biasa. orang sih Pak. Cuman kayaknya malam ini lebih ramai lagi karena memang kemarin Pak sudah ditutup slotnya bahkan ditambah lagi karena Wow. banyaknya permintaan. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Oke, dari 508 yang sudah selesai ada 285, 287, sudah lebih dari setengah nih selesai.
Oke, dari 520, 380 orang sudah menyelesaikan kuis pada malam hari ini. Dan ternyata di posisi pertama masih ada Irfan. Oke, kita countdown untuk penutupan kuis. Tinggal 100 orang lagi. Ini yang di 7 teratas sih masih anteng ya, udah nggak berubah-berubah lagi. Kira-kira masih bisa disalib nggak ya dengan teman-teman lain yang masih menyelesaikan kuisnya? Wah, ada yang Masih yang lain. ada. Naufal Naufal Fikri nggak mau Fikri. kalah, masih mau membuktikan ya. Kadang kita emang nggak tahu hasil akhirnya sampai titik terakhir ya. Betul. Sampai semua players yang menyelesaikan. Oke, dalam 5, 4, 3, 2, 1, kuisnya sudah selesai. Oke, jadi bisa kita lihat langsung ya pemenang pada malam hari ini. Wih, dari Irfan Winata diikuti oleh Hafiz Mafazi dan Egy Cahya. Luar biasa. Oke, kalau gitu langsung Tari bacakan pemenang-pemenang pada malam hari ini. Ada pemenang pertama yang berhasil mendapatkan iPad Pro 2021, ada @Irfan Winata dengan skornya 93%. Luar biasa ya, lebih dari 90%. Kita lanjut ke pemenang kedua, yaitu mendapatkan mirrorless Sony Alpha. Pemenangnya ada Hafiz_Mafazi dengan 86%. Dan diikuti oleh Egy Cahya yang berhasil membawa pulang Samsung Galaxy A52s 5G. Selanjutnya pemenang keempat ada Apple Watch Series SE 2020, yaitu Naufal Fikri. Ada juga pemenang kelima yang berhasil membawa pulang Nintendo Switch dan dimenangkan oleh Irwan 898. Lalu pemenang keenam yaitu Wahyu Agus 73 membawa pulang Huawei MatePad. Pemenang ketujuh Sera 701 membawa pulang Xiaomi Robot Vacuum. Pemenang ke-8 membawa pulang Philips Air Purifier, yaitu @Lord_Nanda. Ke-9 ada Yudi_Saputra 2002 membawa pulang Apple AirPods 2. Ke-10 membawa pulang Smart Proyektor, yaitu Ringga Wiyanto. Selanjutnya ke-11 ada Iwayan Perdi 1402 membawa pulang Smart Proyektor. Selanjutnya ada hadiah Xiaomi Mi Smart Air Fryer dibawa pulang oleh Abbas Sabier ya. Selanjutnya ada juga hadiah ke-13 Xiaomi Mi Band 6. Ke-13 dibawa pulang oleh Universa. Yang ke-14 ada JBL Go 2 Portable Bluetooth Speaker yang dibawa pulang oleh Nanda Saputra. Dan terakhir ada @Panun76 membawa pulang Philips DLP Powerbank 10.000 mAh. Kalau gitu Tari ucapkan congratulations kepada teman-teman semua yang sudah berhasil membawa pulang hadiah spesial pada malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Indodax Room pada malam hari ini. Jadi gak sia-sia ya mendengarkan, udah dapat ilmunya. Semoga berguna juga hadiah dari Indodax Room pada malam hari ini. Oke, kalau gitu Tari ingatkan lagi pada para pemenang kalau nanti dihubungi hanya dari akun resmi Indodax ya. Jadi jangan memberikan data personal teman-teman yang menang pada malam hari ini ke orang-orang yang ngaku-ngaku. Jadi kalau teman-teman dihubungi hanya dari akun resmi Indodax. Oke, kalau gitu ada masih satu lagi nih. Aduh, ya ampun, masih ada lagi ya. Pengumuman pemenang Instagram Competitions
hashtag Indodax bagi hadiah. Bagi kalian yang kemarin yang sudah ikutan, nah ini saat yang ditunggu-tunggu nih, ada 3 nama pemenang yang kemarin foto-fotonya keren-keren banget, yang bisa membawa pulang hadiah pada malam hari ini. Kalau gitu langsung aja kita lihat 3 orang pemenang yang berhasil memenangkan competition hashtag Indodax bagi hadiah. Waduh, ini ada @ajeng_sulistia. Terima kasih Ajeng sudah mengikuti giveaway Indodax 8th anniversary. Bisa dilanjut ke pemenang kedua? Waduh, ini ada @itsme_suciau. Terima kasih sudah mengikuti giveaway Indodax. Kita lanjut ke pemenang terakhir. Ada @diki_2210. Luar biasa. Terima kasih kepada 3 pemenang kita yang sudah mengikuti competition hashtag Indodax bagi hadiah. Oke, Pak Oscar, Pak William, udah nih ya. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan member mungkin? Udah dulu ya Pak ya. Ya, kalau ada pertanyaan apapun silahkan disampaikan lewat Indodax Academy. Tuh. Tim Indodax Academy akan siap menjawab semua pertanyaan yang ada dan kita akan bahas isu-isu terkini ya, Tari ya. Kalau misalnya kita nggak siap, kita minta tolong Pak Oscar nanti mungkin siap. menjawab. Kita selalu siap untuk membantu. Ya. Oke, jadi demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Bagi yang ketinggalan, jangan khawatir teman-teman, karena masih bisa menonton kembali Indodax Room Special Edition Indodax 8th Anniversary ini melalui YouTube channel Indodax dan juga ada di channel website indodax.academy. Jadi jangan lupa untuk terus follow social media Indodax, karena nanti di situ akan diumumkan juga acara-acara lain yang nggak kalah serunya. Dan kalau teman-teman masih ketinggalan giveaway tadi, nggak masalah, karena kita juga masih banyak program-program giveaway lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Sebelum Tari tutup, Tari ada sedikit survei bagi teman-teman yang menonton Indodax Room pada malam hari ini. Make sure kalian isi dulu surveinya melalui Zoom yang setelah acara ini selesai. Jadi jangan langsung di-close Zoom-nya, diisi dulu surveinya. Sekali lagi selamat ulang tahun Indodax, dan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah setia menyaksikan Indodax Room hingga penghujung acara ini. Saya Tari pamit undur diri, sampai bertemu di Indodax Room selanjutnya. Bye-bye. Indodax, aset masa depan. Yeay. Mau cuan besar modal ceban? Ya cuma di Indodax yang terpercaya. Trading aset kripto, kapan aja dan di mana aja. 24 jam non-stop, dengan mudah dan aman. Download Indodax sekarang. Indodax Indonesia Bitcoin and Crypto